Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana kita mengontrol sebuah LED dari Firebase dengan mengaplikasikan NodeMCU ESP8266. Namun di sini saya menggunakan NodeMCU ESP8266 versi yang Amica, di mana di NodeMCU tersebut sudah ada LED bawaannya. Adapun LED bawaannya itu ada di D0 atau GPIO 16 atau pin 16 gitu ya, sama GPIO 2 atau pin 2. Kalau di NodeMCU tertera di pin D4. Ya, jadi saya akan menggunakan LED bawaan gitu ya. Namun kalau kita menggunakan LED bawaannya itu active low, yang artinya dia bakalan nyala ketika dikasih inputan low atau 0 gitu ya. Kalau active high dia LED-nya nyala ketika logika 1. Kalau active low dia akan menyala ketika dikasih logika 0. Nah, skemanya seperti apa? Ini saya akan tunjukkan skemanya. Di kali ini sistem yang dibangun menerapkan NodeMCU ESP8266. Lalu saya simbolkan juga ada LED di sini ya. Walaupun nantinya saya nggak memasang LED, tapi saya memakai LED bawaan yang ada di NodeMCU-nya. Nah, NodeMCU ini nanti akan terhubung dengan wireless yang SSID namanya ISA Network, di mana router tersebut dia terhubung dengan jaringan internet. Nah, kita sudah menanamkan library Firebase, ya artinya nanti NodeMCU ini langsung terhubung dengan server dari Firebase ini. Jadi kita bakalan bikin variabel gitu ya, L1 sama L2 gitu ya. Variabel L1 dan L2 yang udah kita buat tadi akan dibaca sama NodeMCU ini gitu ya. Nah, jadi kalau misal logikanya 0, L1 sama L2 maka akan menyala gitu ya LED bawaannya gitu ya. Ingat, LED bawaannya adalah active low. Nah, kalau misal L1 sama L21 maka LED bawaannya bakalan mati. Jadi intinya NodeMCU ini akan membaca data variabel dari L1 sama L2 yang telah kita buat di Firebase. Nah gitu, ya bakalan baca terus statusnya apa nih L1 sama L2 gitu ya. Jadi itu. Jadi seperti itu konsepnya yang nanti kita buat. Nanti kita akan rubah nilai L1 sama L2 di Firebase-nya langsung. Oke, langkah selanjutnya kita akan ke Firebase dulu untuk membuat sebuah project. Jadi kita buka browser dan kita ketik Firebase gini ya. Dan kita pilih firebase.google.com. Nanti kita akan membuat sebuah project lagi gitu ya. Oke, saya akan langsung pilih go to console. Nah, ini tampilan di Firebase-nya setelah kita menekan go to console atau membuka konsol ya. Jadi kita pilih add project dan kita namai projectnya apa nih. Jadi saya ketik Ctrl Add dan saya klik continue dan saya scroll ke bawah. Ini dicentang aja, nggak ada masalah. Klik continue dan di sini saya pilih default account for Firebase dan saya pilih create project. Kita tunggu, kita pilih continue. Nah, seperti ini tampilan awal ketika kita udah berhasil bikin sebuah project. Yang pertama kita akan pilih board, lalu ke authentication dan kita pilih get start gini ya. Ini harus dilakukan ya tahapan ini ya, authentication-nya.
Jika Anda tidak menekan authentication-nya, nanti di sini biasanya di web API key-nya nggak bakalan tampil gitu ya. Nah, ketika kita udah tekan authentication get start gitu ya, itu nanti web API key-nya bakalan tampil. Kalau ini nggak tampil berarti Anda melewati authentication ini. Dan di sisi authentication saya akan pilih bentar, kita setup mode ya. Oke, kita udah sign method, kita pilih anonymous dan kita enable ini, kita simpan. Oke, ini tahap pertama kita udah lalui. Tahap selanjutnya kita bikin sebuah database. Kita pilih real time database. Nah, ini tampilannya dan saya akan klik create database. Ini default aja ya, real time database location-nya United States. Kita pilih next. Ini default juga, jadi kita enable aja. Kita udah berhasil bikin sebuah database. Nah, ini database-nya. Seperti biasa, saya akan mengcopy dan mencatatnya di notepad ya. Lalu di sisi rules-nya ini masih false. Dan kita edit aja. Read dan write-nya ini harus true gitu ya. Nah, lalu ini juga kita edit menjadi true. Dan ketika udah selesai kita klik publish. Oke. Lalu kita pilih project overview, di sini ada pengaturan ya, kita klik. Lalu kita pilih project setting. Dan kita copy nih ya web API key-nya. Nah, ini saya ketik database lalu web API. Oke. Dan kita sekarang masuk ke program ya. Nah, ini adalah programnya. Jika ada yang mau download, silahkan download di link deskripsi saya. Pertama-tama kita harus cek dulu library dari Firebase-nya. Dan kita ceknya di sini, sketch, lalu include library dan pilih manage libraries. Lalu kita ketik Firebase gini ya. Nah, kita scroll. Nah, ini dia. Library Firebase Arduino Client untuk ESP8266 dan ESP32. Pastikan ini ada install. Nah, tanda kalau kita udah install itu tombol installnya jadi tidak aktif dan tertulis install. Nah, ini udah saya install, udah berhasil, saya akan close. Dan untuk di codingannya, nah oke, kita diawali ngatur SSID-nya. SSID dari jaringan wireless yang bisa dipakai dan itu terkoneksi ke jaringan internet. Di sini saya sudah ada namanya, SSID-nya Ethernet dan passwordnya ini ya. Lalu untuk APK-nya yang tadi udah saya catat ini ya. Ini saya copy dan saya pastekan di sini. Dan database URL-nya tadi juga sudah saya copy ya. Seperti ini. Nah, ini saya bikin variabel LED1 sama LED2. LED1 nilainya 2 atau maksudnya adalah GPIO 2 atau pin 2. Kalau di NetMCU itu tertulis di 4 ya. Nah, ini saya menggunakan yang Amica. Lalu ada juga LED 2 ada di GPIO 16 atau pin 16. Kalau di NetMCU Amica itu di pin D0. Ya. Nah, bisa dicek di sini. Ini D0 ya. D0 ada di GPIO 16 atau pin 16 gitu ya. Dan di sini pin D4. Nah, GPIO 2 atau pin 2. Nah, namun kalau kita menggunakan yang low-in, ini GPIO 16 atau pin 16-nya ini nggak ada LED-nya ya. Jadi hanya satu LED aja yang di versi low-in, NetMCU ESP8266 yang versi low-in. Kalau yang versi Amica ada dua LED-nya, LED bawaannya.
Jadi ini saya pakai semua LED bawaannya. Lalu ya, jadi di sini ada get string ya, yang menandakan bahwasanya si Node MCU ini bakalan membaca data di Firebase-nya. Nah, data itu bakalan untuk ngatur LED-nya menyala atau LED-nya mati gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, ini. Oke. Gitu aja ya codingannya ya. Ini bisa Anda upload sekarang. Saya akan hubungkan dulu Node MCU ESP8266-nya. Nah, oke, ini saya hubungkan ke laptop saya. Dan juga pastikan Anda udah nginstal board Node MCU ESP8266 ya. Nah, ini harus Anda install dulu. Jadi kalau misal ini nggak ada, berarti Anda belum install. Kalau belum install, kita mulai dari file, lalu preference. Anda copy linknya ini ya. Mungkin punya Anda masih kosong seperti ini. Anda pastekan ini linknya. Anda oke, lalu ke tools, lalu Anda ke board, lalu Anda ke board manager. Anda ketik ESP8266, Anda enter. Dan pastikan ini ada install ya. Tanda kalau kita udah install itu tombol installnya jadi warna abu-abu atau tidak aktif dan tertulis install. Ini sudah saya install, ini saya close. Dan kita cek Node MCU yang saya hubungkan ini. Node MCU yang telah terhubung ini berada di COM 5. Maka di port ini saya atur COM 5. Oke, ini akan saya upload ya. Oke, ini sudah selesai upload ya. Jadi ini serial bitrate-nya Anda atur dulu 115200. Dan di Node MCU-nya saya akan tekan tombol reset di sini. Ada tombol RST ini saya tekan. Nah, oke, connecting. Oke, connected ya. Dan ada tulisan oke. Lalu akan muncul path not exist. Kita belum ngatur di database-nya. Kita balik lagi ke Firebase, kemudian ke real time database. Kita bikin dulu sebuah data gitu ya. Nah, ini ada tombol plus ini, kita klik. Lalu L1 ya, sesuai dengan yang di sini. Kita menuliskan L1 sama L2. L1 untuk LED 1, L2 untuk LED 2 gitu ya. Maka di sini, nah itu ya, ini L2. Maka di sini juga harus kita sesuaikan L1. Nah, ini 0 dan ini jangan sampai salah ya. Ini kita pilih string. Nah, atau kayak gitu L1 1 gini ya, kita add, nanti LED-nya bakalan mati gitu ya. Lalu saya plus lagi, klik plus L2 dan saya kasih nilai 1 dan ini diganti menjadi string. Lalu saya klik add. Kita cek LED yang sebelah sini bakalan mati. Oke, sudah mati semua. Nah ya, kalau misal kita ingin menyalakan berarti kita tinggal edit aja dari 1 ke 0 ya. Lalu LED keduanya juga saya ganti menjadi dari 1 ke 0 dan bakalan menyala. Jadi kalau kita menggunakan versi Amiga ada 2 LED ya, LED bawaannya. LED yang ada di pin D4 sama D0 ya. Nah, LED 1 ini ada di pin D4. Jadi kalau misal saya ganti 1, maka LED ini mati gitu ya. Kemudian kalau misal ini saya ganti juga 1, saya enter, maka LED di pin 0-nya, di pin D0-nya bakalan mati. Dan dicek di serial monitornya ya kan. Nah, ini statusnya 1 semua gitu ya. Oke, jadi seperti ini ya cara ngontrol LED. Jadi ini saya coba lagi ya, saya tes lagi. Saya ingin menyalakan LED 1, jadi ini saya ganti ke 0. Saya enter, LED-nya menyala.
Dan di serial monitornya bakalan LED satunya 0 ya. Lalu kalau misalnya duanya saya nyalakan, maka saya akan ganti 1 ke 0, saya enter, LED kedua bakalan menyala. Berarti kita udah berhasil membuat sebuah sistem sesuai skema ini ya. Kita mengontrol LED bawaan Node MCU-nya dari Firebase. Ya, semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.